Bukan, itu bukan Sarah. Soalnya Sarah tuh rambutnya segini. Sedangkan itu tuh aku nggak ngeliat rambutnya, cuman kayaknya rambutnya panjang banget deh. Itu sosok tante-tante gitu, umur 30-an gitulah, cewek. Kakinya panjang banget. Roknya lebih dari kasurku gitulah. Dia ngipasin pakai kipas sate itu, tau nggak kak? Terus aku tuh dalam hati cuman bisa baca Yasin sama Al-Fatihah sama doa-doa lain sama istighfar dan lain-lain gitu. Selamat malam, kembali lagi di channel kami Sociopath Production yang akan membahas segmen horor, tentunya di obrolan Mat Kripo, malam Jumat ngeri bro. Sekarang kita kedatangan tamu ya, mungkin bisa memperkenalkan Mbak Kak Aini ya. Iya. Halo, nama aku Aini. Dengar-dengar ya, Ya. dengar-dengar kan Mbak Ini nih punya pengalaman horor ya. Banyak sih kalau pengalaman soalnya dari kecil juga udah peka sampai sekarang juga. Oh, bisa minta spoilernya dulu nggak? Maksudnya cerita tentang ya masa kecil sampai sekarang. Kalau spoilernya dikit aja ya. Iya. Itu pernah kejadian waktu sakit, waktu kuliah. Itu waktu sakit jadi ada ngeliat penampakan gitu di atas muka persis. Oh my god. Oke, ditahan sebentar ya. Oke. Buat kalian yang penasaran dengan cerita ini, terus saksikan Mat Kribo dan jangan lupa subscribe, like video ini. Apabila ada saran, komen di bawah. Jangan lupa share dan nyalakan loncengnya. Bisa dijelaskan atau diceritakan pengalaman horornya kak? Oke, jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu. Kalau dari kecil tuh aku emang udah peka. Terus terbiasa dari kecil itu ngomong sendiri. Entah itu di kamar mandi, di kamar. Pokoknya kalau lagi sendirian itu pasti ngobrol sendiri. Itu aku nggak sadar juga sih, cuman dapat cerita dari mama, dari tante. Kalau emang dari kecil kebiasaan ngomong sendiri. Itu, bentar ya, itu indigo atau gimana? Enggak, kalau aku nggak mengakui aku indigo ya, cuman emang lebih ke peka. Oh, lebih peka ya? Iya. Mungkin berapa persennya dari manusia perempuan gitu ya? Ya, lebih ke peka. Terus ini langsung skip ya dari ini aku baru-baru masuk SMP. Iya. Itu tuh emang kamar aku kan aku punya temen kecil ya. Itu namanya Sarah. Dia itu sekitar umur mungkin 15 tahunan atau 16 tahunan. Itu emang stay di kamar aku. Jadi nggak pernah kemana-mana. Itu manusia? No, bukan. Dia makhluk. Namanya Sarah, dia selalu stay di kamar aku. Pokoknya nggak akan kemanapun, nggak akan ke ruang tamu, nggak akan keluar. Jadi tetap di kamar, tetap nemenin. Nah ada suatu malam, aku tuh tidur, itu kayaknya habis Isya deh, entah jam 7, entah jam 8. Tidurnya tuh miring ke ngadep ke tembok. Itu tuh aku mungkin belum belum lelap. Iya, belum lelap. Belum lelap banget. Tuh rep-repan gitu loh kak. Oh kayak ditindihin nih, Iya. ditindihin jin. Jadi di belakang aku tuh ngerasanya kan, kita kan punya ekor ya, mata ekor. Mata ekor? Iya, jadi kan kalau ngelihat tuh ekornya ngelihat belakang gitu kan sedikit. Oh iya. Ya, itu ekor matanya ngelihat belakang sedikit. Jadi aku kayak ngelihat belakang tuh ada yang ngipasin. Itu siapa? Ngipasin aku. Nggak tahu Si sih. Sarah? Bukan, itu bukan Sarah. Soalnya Sarah tuh rambutnya segini. Sedangkan itu tuh aku nggak ngeliat rambutnya, cuman kayaknya rambutnya panjang banget deh. Itu sosok tante-tante gitu, umur 30-an gitulah, cewek. Sebelumnya ya, bisa jelasin dulu nggak, masa kayak perawakan si Sarah itu gimana, terus yang tante itu seperti apa gitu loh? Kalau Sarah itu sekitaran umur 15-16an gitu. Perawakannya. Rambutnya segini, mukanya tuh pucet banget sih emang kalau Sarah. Terus dia masih ABG gitu lah kalau Sarah. Nggak nyeremin? Enggak, kalau Sarah nggak serem. Mau ngobrol gitu sama kamu?
Iya ngobrol tapi nggak yang ngobrol sih biasa kayak kita gitu. Cuman nggak yang dia nggak bersuara sih, kalau orang lain nggak bakal dengar, cuman aku yang tahu gitu. Jadi dia ngobrol interaksi sama kamu tapi enggak ya gitu. Enggak. Tetap ngobrol sama aku, dia Dalam enggak, hati mulutnya gitu. enggak itu, enggak kecap-kecap enggak. Cuman aku ngerti, jadi makanya itu mungkin orang lain yang kayak aku ngobrol sendiri gitu. Tapi aku ngobrol sama dia. Iya. Terus untuk yang tante itu seperti apa? Nah kalau yang pas depan itu tuh, tantenya tuh kakinya panjang banget. Pokoknya lebih dari kasurku gitu lah. Kakinya tuh panjang banget. Terus dia rambutnya juga kayaknya panjang. Soalnya aku cuma lihat dari ekor mata. Dia ngipasin pakai kipas sate itu, tahu nggak Kak? Yang anyaman. Nah dia ngipasin pakai kipas sate gitu. Dia cuman gitu aja, ngipasin gitu aja. Diem. Terus aku tuh dalam hati cuman bisa baca Yasin sama Al-Fatihah sama doa-doa lain sama istighfar dan lain-lain gitu lah. Biar dia tuh cepet-cepet pergi gitu loh. Iya. Tuh kayak ada mungkin 10 menitan aku nggak bisa nafas, benar-benar nggak bisa nafas, nggak minta tolong tapi nggak Nggak ada yang bersuara, iya nggak ada yang dengar sama sekali. Terus pas udah selesai, aku buka mata pelan-pelan sambil lihat belakang, itu udah nggak ada. Si Sarah pun pas itu juga nggak ada di kamar. Terus abis itu aku keluar ke ruang tamu. Alhamdulillahnya papaku masih bangun. Mungkin itu masih jam 8, aku nggak lihat jam. Masih bangun, aku cuman duduk diam di situ. Cuman duduk diam, aku gak cerita ke siapapun. Soalnya kayak mungkin lebih ke nggak percaya nggak sih Iya, kalau mungkin orang tua banyak yang kalau nggak percaya ya. kalau cerita ke orang tua. Jadi dari situ aku nggak pernah cerita. Iya. Terus habis itu ada kejadian lagi. Aku sama teman-teman itu emang niat muter-muter gitu, jalan-jalan. Terus waktu itu kan habis beli cilok. Itu mampir ke sebelah sekolah SD ku. Itu di mana? Yang ini SD ya? Iya, SD, pokoknya SD ku lah. Nah, itu kan ini ada tempat, emang tempat kayak tempat duduk gitu. Ini gerbang SD. Nah, sini tuh udah SD ku. SD ku tuh lantai 2. Iya. Nah, aku sama temanku di situ lagi nunggu temanku yang 2. Jadi aku berdua sama temen di motor, masih di motor. Tuh aku lihat sana, ini kan tembok. Aku lihat sana lantai 2. Itu tuh di luar jendela kayak balkon ya kayaknya ya. Kecil gitulah, cuman buat pot gitu. Tuh ada sosok hitam. Sininya tuh gak gendut, cuman kurus gitu. Ya gak kurus juga sih. Mungkin sekakak apa ya, tapi dia panjang. Semuanya panjang, jadi tangan panjang, badan panjang, kepalanya tuh kayak Panjang juga. ya bisa dibilang panjang. Terus dia matanya gede. Cuman aku positif thinkingnya tuh manusia. Itu dari jauh apa? Gimana? Enggak, kelihatan banget deket. Enggak terlalu jauh. Lihatnya dekat. Gitu. Enggak terlalu jauh dari, ya mungkin sebatas gimana sih ya Kak? Ini aku, sini ada tembok. Nah itu lantai 2 kelihatan dari sini. Oh, jadi kamu di bawah, dia di atas hitungannya. Itu aku bener-bener ngepatung. Terus temanku tuh tanya yang satu, kenapa gitu kan? Aku bener-bener nggak bisa ngomong, cuman lihat atas antara penasaran sama takut. Itu orang atau bukan, tapi itu bener-bener panjang banget. Dia lagi ngeliat ke aku sambil jongkok. Sininya kan kelihatan panjang kan? Kelihatan panjang, dia jongkok ngeliatin aja. Itu malam-malam. Malam itu habis isya, habis adzan persis lah, habis adzan isya. Lah ya. Terus temanku mungkin ikut lihat juga, pergi yuk gitu. Dia ngajak, ayo pergi cepetan gitu. Tapi aku masih ngepatung gitu loh, kayak nge-freeze gitu, aku belum bisa. Ya kayak shock gitu lah ya. Ya. Terus temanku ngajak, ayo pergi. Cuman aku belum bisa. Terus habis itu 1 menitan lah, akhirnya yaudah yuk pergi. Pergi. Terus temanku yang 2 pas papasan tuh di jalan, papasan di jalan. Terus dia ikut nyusul. Terus ke rumah kakaknya temanku itu. Kita coba diam dulu situ sebentar. Terus pas mau ke rumah kakaknya itu, kan kita keluar dulu, si temanku tuh pergi dulu. Iya. Aku ikut nyari, karena dia nggak ada di situ kan, dia belum, kok nggak sampai aku ikut nyari. Terus pas aku ikut nyari,
belum ketemu. Baliknya ternyata dia udah di situ, udah di rumah kakaknya itu, duduk sama temanku lagi, satu lagi cewek. Nah dia duduk di situ sambil mukanya pucet banget kak, mukanya pucet banget. Itu temenmu kan? Duduknya tuh temanku pucet banget. Terus aku tanyain, kenapa kok pucet banget gitu. Habis melihat pocong aku gitu. Itu yang tadi baru datang kan? Iya, yang baru datang yang papasan itu. Dia sampai di rumah kakaknya itu, dia pucat. Aku tanyain, kamu kenapa habis lihat pocong? Di mana? Di pohon pisang. Jadi rumah kakaknya itu ada pohon pisang satu, tapi nggak gede banget, nggak tinggi banget, maksudnya ya masih tanggung gitulah ya, tingginya. Emang sebelum masuk gerbang rumah itu, aku udah lihat kalau ada pocong. Pocongnya tinggi banget, gede. Berapa putih. meter? Mungkin 30 orang. enggak. Mungkin 30 meter enggak ada sih, paling 200. 200 meter. 30 meter enggak ada. Maksudnya 200-an apa ya? 200 meter. Tinggi 200 orang, 200 cm. Oh, 200 cm 2 meter. Iya. Sorry maaf ya. 200 cm. Untuk maraton. Bisa. Jadi 200 cm tingginya tuh tinggi gede gitu. Pas aku mau masuk gerbangnya, itu pocong udah hilang. Jadi aku tanya ke temen. Terus karena temen udah kayak mau pingsan, pucet banget udah mau pingsan, akhirnya kita milih buat pulang. Padahal niatnya tuh kita mau muter-muter lagi, Ya, mau cari-cari jajan. Ya. Masih SMP juga kan ya? Iya masih SMP, masih mau cari-cari jajan gitu. Ternyata udah mau pingsan, ya udah kita pulang. Terus ini di hari berikutnya ya. Kan ada acara tuh SMP, acara apa namanya? Pensi. Enggak, yang nginep tuh apa? Persami. Iya, ya kemah. Kayak ala pramuka gitu ya. Jadi ada kemah. Jadi kemah itu kan udah malam nih, udah yang malamnya itu malam pertama. Itu tuh aku emang mau pada ganti baju kan. Mau ganti baju, aku udah masuk kamar mandi dulu. Jadi ini sekolahnya lantai 2, kayak bentuk ini apa? Letter U. Letter U. Jadi di sini di lantai atas tuh kamar mandi, sini emang ruanganku, jadi seberangan gitu. Iya. Nah dari kamar mandi aku udah selesai, terus balik ke ruangan. Terus dari ruanganku itu aku ngelihat temanku masuk 3 orang, disusul lagi sosok 3 orang, disusul sosok 3 orang. Itu bukan orang yang yang ngikutin 3. Bukan. Masuk temanku 3, terus masuk lagi 3 kan yang sosok itu. Temanku keluar 3, sebenarnya bukan keluar 3 tapi keluar 2. Yang satu sosok kan? cuman enggak, keluar 2 tapi yang satu sosok menyerupai temanku gitu. Berarti satu yang asli. Yang asli masih di kamar mandi. Yang asli masih kamar mandi. Iya. Jadi kan ada 6 tuh, yang 3 manusia, yang 3 bukan. Iya. Nah, itu masuk kamar mandi, terus abis itu kan keluar 2 asli. Asli 2 keluar. Cuman yang satunya bukan, cuman menyerupai. Iya. Nah, karena aku lagi sama temanku nih di depan ruangan, dia ngeliat tuh yang mirip, yang menyerupai temanku ini lompat. Otomatis temanku shock dong. Dia teriak, terus dia kesurupan. Dia nggak sadarkan diri karena dia ngeliat temennya sendiri itu terjun. Nah, yang asli keluar. Baru keluar. Baru keluar. Sendirian itu ya? Sendirian. Tuh gempar gitu karena heboh gitu kan. Karena satu ini kesurupan. Nah, habis kesurupan terus ada yang nyembuhin. Sembuh tuh. Tapi pas besoknya siangnya itu ada kayak kumpulan gitu kan di satu ruangan, semuanya dikumpulin. Temanku yang kesurupan semalam itu kesurupan lagi. Di situ waktu kumpul? Di kumpulan itu. Akhirnya nyebar tuh ke semuanya. Banyak yang kesurupan, jadi kesurupan massal kan. Padahal itu masih pramuka ya, acara pramuka ya? Masih acara. Jadi kesurupan massal. Nah temanku yang kesurupan pertama ini dipisahin di satu ruangan sendiri. Terus dia cerita, si yang masuk ini cerita, katanya ini cewek-cewek ini tuh nggak bener semua gitu. Yang kesurupan?
Yang kesurupan ngomong gitu. Ada berapa orang kira-kira Mas? Yang kesurupan gitu loh. kesurupan. Aduh, nggak ngitung sih, pokoknya banyak lah. Intinya 10 lebih ada, lah ya, 10 lebih ada. gitu ya. 10 ada. Nah, satu temanku ini kan yang duluan tuh emang dipisah dari yang lain. Biar nggak nyebar gitu yang masuk Iya. dalamnya. Itu cerita katanya sosok ini tuh ngomong kalau misalkan banyak cewek-cewek nakal gitu. Mungkin dari cara bicaranya atau mereka buang pembalut sembarangan atau mungkin pembalutnya nggak bersih. Itu dia tuh ngomong buat ngejaga kebersihan, terus ngejaga omongan. Mungkin yang 3 masuk itu dia ngelakuin hal buruk itu di kamar mandi mungkin. Jadi kerasukan gitu. Terus 1 sembuh ini tinggal nyembuhin yang lainnya. Mungkin ada 2-3 jam gitulah. Heboh Proses tuh penyembuhan kerasukan. gitu ya. Akhirnya dipulangkan Gasik lebih awal. Anak-anak tuh dipulangin lebih awal biar nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Gitu. Ini udah nih yang SMP selesai. Terus masuk ke aku SMK. Jadi aku SMK itu kan ada namanya OSIS kan, pendaftaran OSIS. Nah, sebelum masuk OSIS kan kita ada bahasanya ospek OSIS ya. Ospek. Ya, ospek OSIS gitu. Sebelum pemilihan. Nah, pas ospeknya itu ada malam bukan uji nyali, lebih ke malam renungan ya. Jadi setiap yang calon anggotanya tuh dimasukin ke satu ruangan sendiri. Satu orang Satu ruangan. Itu malam. Ya, Jam malam. berapaan itu kira-kira? Jam waktu awal masuk itu 23.59 sih. Jadi biar pas 23.59. ya, jadi biar pas di ruangan start itu jam 00.00, jam 12 tet. Jam 12 malam. Itu emang dipasang kayak gitu. Itu awal masuk pokoknya jam 12 harus udah nyalain lilin. Sampai jam 3. Harusnya sampai jam 3. Jadi kalau lilin mati masih nyalain lilin yang satunya gitu loh. Nah, itu masih 15 menitan lah ya. Masih 15 menitan nyalain lilin. Kan emang ada gimmick ya, kayak kalau misalkan uji nyali kayak gitu kan ada gimmick. Ada yang bunyi-bunyiin apa. Nah, gitu kan. Ini yang aku lihat itu beneran. Dia di dalam ruangan. Kan setauku emang satu orang satu ya. Dia dalam ruangan duduk, tapi kakinya nggak ada. Itu maksudnya kamu ikut nggak? Maksudnya ikut ke ruangan juga? Ikut ke ruangan, aku di ruangan. Itu yang nemenin yang nggak ada kakinya, nemenin kamu atau? Nggak nemenin, mungkin emang dari awal udah di situ. Oh. Cuman kalau aku masuk nggak paham gitu loh kalau emang ada. Soalnya gelap banget sih ya. Ya, Cuma gelap banget. di tengah doang gitu kan. Jadi lilin nyala tuh aku belum lihat sekeliling, masih lihat bawah, masih nyalain lilin. Soalnya kita nggak dibawain HP, nggak dibawain apa-apa, cuman lilin, temenin lilin. Terus di situ tuh aku lihat ada mungkin masih baru masuk lah ya, mungkin masih kelas 1-an gitu. Dia pakai baju sekolah seragam putih abu-abu. Nggak ada kakinya. Cewek. Rambutnya mungkin sepinggang. Itu matanya mau keluar gitu, keluar darahnya gitu. Mungkin habis kecelakaan kali. Itu kakinya nggak ada, terus matanya berdarah gitu. Cuman bisa diem, nunggu temen ada yang keluar duluan gitu loh. Kan pasti ada yang nggak kuat dong. Ternyata selang 30 menitan mungkin ada temen yang teriak keluar dari ruangan. Katanya lihat Kunti. Nah, dari situ aku langsung keluar, tapi aku nggak ngobrol ke siapapun. Soalnya otomatis pasti takut dong. Nah, ternyata temenku yang lari itu ngelihat yang gimmick, bukan ngelihat yang asli. Jadi emang ada yang pura-pura jadi Kunti. Di situ ya, kayak mungkin kakak kelasnya jadi gitu. Nggak, maksud yang tadi tuh kayak nggak punya kaki. Itu kan nggak punya kaki, maksud gimana berdirinya itu gimana? Atau melayang? Nggak ngerti sih, pokoknya nggak ada kakinya, jadi ya bisa dibilang melayang. Jadi kayak samar-samar kamu lihat di dalam kegelapan gitu ya? Cuman rok aja, rok dari atas sampai rok aja udah. Itu matanya. Itu yang paling serem kata aku itu sih.
Soalnya tuh jam 12 malam. Terus habis itu yang temanku teriak, aku kira emang dia ngeliat beneran, ngeliat yang aku lihat juga gitu loh, ternyata enggak, itu gimmick. Terus habis itu banyak kalau kejadian di sekolah tuh, di SMK tuh banyak yang tiba-tiba ada bau-bau melati tapi cuman satu baris. Terus yang aku kira temanku ternyata bukan. Tuh sering sih kayak gitu, cuman ya sering aja lah gitu. Karena peka ya. Terus jadi dari kesimpulannya yang paling horor sekali tuh di bagian waktu umur kakak berapa? Waktu kuliah sih. Cuman waktu PKL SMK tuh, SMK kan ada PKL, magang lah ya. Itu kan aku magang di pusat apa sih namanya, perbelanjaan gitu kayak supermarket. Nah aku ngekos nih sama adik kelas. Ngekos, kamarku sih aman ya. Cuman kamar adik kelas itu atapnya tuh ada kayak lebih ke ventilasinya tuh ventilasinya tuh berlubang gitu loh. Nah adik kelasku tuh mau tidur, dia lihat atas kan, gini kan kalau mau tidur biasanya lihat atas. Tuh ada Mbak Kun duduk di situ, kakinya goyang-goyang gitu. Si ventilasi itu. Nah adik kelasku emang nggak teriak, tapi dia langsung demam. Berapa hari? Paginya langsung demam, ada semingguan kali. Nah semingguan itu kan nggak sembuh-sembuh, orang tuanya khawatir, dia dibawa ke ustadz, ke orang pintar gitu. Setelah didoain minum air putih yang didoain, sembuh. Soalnya dibawa ke rumah sakit nggak ngaruh kan. Akhirnya sembuh. Terus dia cerita ke aku, bener kak ada Mbak Kun gitu. Soalnya aku kayaknya gara-gara aku habis marah-marah apa ya gitu di supermarket itu loh, di tempat magangnya. Aku habis marah-marah, terus kayaknya Mbak Kunnya ngikut tuh, dia ngomong gitu. Terus emang sempet sih beberapa kali dia minta tidur di kamarku, soalnya katanya dia ngerasa nggak enak gitu di kamarnya. Terus abis dia sakit, aku yang sakit gantian. Karena aku emang punya sesak nafas gitu kan, bukan asma sih, kayaknya sesak nafas gitu. Itu selang beberapa hari aku sakit, aku dibawa terus aku nunggu dijemput buat dibawa ke rumah sakit. Sama kayak kejadiannya waktu aku SMP yang waktu di rumah, kayak ada yang ngipasin, tapi aku bukan rep-repan. Tapi itu nggak rep-repan, pas berarti lagi sesak nafas sadar, emang lagi sadar itu. ada yang ngipasin. Itu sosoknya sama kayak yang di rumah dulu? Bukan, beda lagi. Mungkin sosok yang dilihat temanku, yang dilihat adik kelasku itu. Kunti itu tadi ya. Mbak Kun itu, dia ngipasin, tapi nggak ngipasin pakai kipas, lebih ngipasin pakai tangan. Emang tangannya lebar waktu? Panjang sih, nggak lebar, panjang gini ngipasin. Terus berapa menitan gitulah, terus habis itu aku dijemput bawa ke rumah sakit. Terus ini yang kuliah ya. Yang kuliah itu kan aku emang nggak bisa kecapean ya kak. Jadi kalau kecapean kumat sesak nafasnya kan, dibawa ke rumah sakit. Itu orang tua kebetulan nggak ada yang bisa nungguin, jadi aku sendirian selama beberapa hari gitulah. Terus akhirnya temenku 2 orang mau nungguin karena dia ngekos kebetulan, jadi nginep ya di situ. Nginep. Cuman pas siang nggak bisa, siang sampai sore kan kuliah, itu nggak bisa nginep. Nah pas siang mau sore gitulah, itu kan aku tidur. Terus pas bangun tuh ada sosok gede laki-laki itu di atas persis. Pas aku melek, yes, di muka persis. Tuh matanya gede hitam, rambutnya berantakan, dia nggak pakai baju sama sekali. Terus lidahnya panjang hitam. Dia di atasku. Itu berbulu nggak? Enggak sih, enggak. Kayak benar-benar kayak manusia gitu. Enggak kayak manusia. Tahu goblin nggak? Oh iya tahu, yang hijau semacam gitu. itu. Foto hijau ya punya. Nggak tahu sih, nggak tahu, pokoknya sosoknya
kayak gitu. Tuh di atas persis. Ada kali kita tatap-tatapan 5 menitan. Dia Natap-natap. nggak ngomong apa-apa maksudnya? Enggak Terus ngapa-ngapain. Hilangnya gimana tuh? Hilangnya mungkin karena aku baca Suratan, suratan, baca ayat kursi. Itu kejadian itu berlangsung sampai sekarang, cuman nggak terlalu intens kalau sekarang, karena waktu itu mama pernah ngingetin kalau misalkan ngelihat kayak gitu, kamu jangan dipertajam, maksudnya anggap bodo amat lah, nggak usah dipikirin banget. Kayak kalau misalkan kamu lihat, pura-pura nggak lihat, terus kalau misalkan dia ngajak ngobrol pun anggap nggak denger, atau anggap pokoknya kamu nggak tahu apa-apa gitu, kayak manusia normal. Nah sampai sekarang paling ya lihat dikit-dikit lah, nggak yang terlalu sepintas doang ya gitu ya, lewat doang. ya nggak yang sampai serem banget juga, nggak, paling sosok biasa gitulah, sebentar tuh. Jadi pernah kejadian beberapa kali itu kayak mimpi tapi kayak sadar. Jadi si Sarah itu ngajak aku pergi. Udah gede kamu sekarang, udah. Itu waktu SMP. Itu pertama waktu SMP kejadian, aku diajak pergi. Tapi ngikut ke dunianya. Jadi dia minta aku nemenin dia balik ke dunianya. Tapi aku ikut. Lah, ya nggak bisa. Otomatis aku Meninggal. Nah, dia minta aku ikut. Terus aku bilang aku nggak mau. Kalau misalkan kamu mau pergi, kamu pergi sendirian. Aku nggak usah ikut. Aku masih mau di duniaku. Gitu. Ternyata si Sarah itu teman ada maunya ya? Mungkin. Jadi dia emang pengen balik. Cuman dia nggak bisa balik. Jadi dia pengen ngajak aku balik. Kesepian mungkin ya? Mungkin. Bisa juga. Soalnya beberapa kali aku tanya dia meninggal kenapa juga dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia meninggal kenapa. Mungkin masih ingatannya masih belum dapat gitu. Kalau masih kecil gitu ya. Itu pertama diajak pergi. Terus yang kedua diajak sama sosok yang mirip nenekku. Waktu aku tidur, itu tidurnya emang lagi agak demam sih waktu itu. Itu aku nggak madep tembok, madep luar biasa. Itu ada yang berdiri, sosoknya mirip nenekku, pakai baju putih gitu. Dia cuman gini sambil ngulurin tangan. Itu kan kayak ngajak gitu kan. Kayak ngajak. Nah sedangkan aku emang sayang banget sama nenek kan. Aku hampir mau ikut itu. Itu katanya sih setengah sadar kata mamaku. Aku hampir mau ikut. Itu aku mau berdiri terus sama mama dibangunin karena aku emang kosong gitu loh tatapannya. Oh kayak sebenarnya nggak merem kayak gitu ya? Enggak, tapi kosong. Jadi setengah sadar kan. Berarti itu di rumah? Di rumah. Ada mama juga di situ nungguin? Nggak nungguin sih, mungkin pas mau ngingetin makan gitu. Itu aku dibangun digini-giniin, terus aku baru sadar. Terus aku baru cerita, tadi aku lihat Mbah datang sini, Mbah ngajak aku suruh ikut gitu, tapi Mbah nggak bilang apa-apa. Terus aku pengen ikut Mbah, terus nggak boleh ngomong kayak gitu, Mbah bilang gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu, Mbah kan udah nggak ada, kalau kamu ikut gimana gitu. Terus aku disitu nangis berdua sama mama. Itu yang kedua kalinya aku diajak ikut. Habis itu alhamdulillah udah nggak pernah diajak lagi. Sampai sekarang. Terus si Sarah pun aku juga udah nggak pernah ketemu karena aku pindah rumah. Tapi kata tetangga Sarah masih stay di situ, masih di kamar. Mbak Kak Aini ya? Iya. Kira-kira di sini ada nggak? Kalau di sini dari awal masuk gerbangnya udah lihat sih beberapa. Dari yang kakek-kakek di luar di dekat kolam, terus dari anak kecil mungkin 5-6 tahunan, laki-laki. Terus sama perempuan baju merah, bukan baju, dress merah. Pakai dress merah, lengan panjang, dressnya panjang sampai lantai. Itu juga ada. Itu
Tapi kalau kita nggak ganggu nggak bakal itu kan ya. Nggak akan ganggu sih selama Kita masih sopan ya gitu ya. nggak akan ganggu. Cuman mungkin yang anak kecil ini yang iseng, dia bisa berubah bentuk sesuka dia. Mungkin bisa menyerupain kakaknya atau teman-teman di sini. Terus dia kalau anak kecil ini suka gangguin yang tidur juga. Oke, terima kasih untuk Kak ini yang udah ngeluangin waktunya ya. Sama-sama. Datang di podcast malam Jumat ini. Jadi kesimpulannya gini, bahwa manusia dan makhluk halus ya atau bangsa jin itu kita tetap hidup berdampingan. Jadi kalau misal kayak mungkin kita bisa melihat bisa tiba-tiba melihat dia, terus dia juga melihat kita, itu sebenarnya suatu kesialan bagi masing-masing, entah itu dari manusianya atau dari makhluk halusnya. Jadi kalau misal kita tetap sopan, menghargai ya apa yang ada di sini, tetap sopan ya nggak bakal ada yang ganggu sebenarnya sih. Gitu aja. Oke, mungkin untuk segmen ini kita akhiri ya. Jangan lupa kalau emang kalian suka dengan kontennya seperti ini, like, subscribe. Apabila ada kritik dan saran, komen di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Selamat malam dan sampai jumpa.